Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu membasahi lidah dan lisan kita untuk Allahu Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala fasilitas kehidupan untuk kita manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala tempat kita kembali pada saat ajal waktunya tiba kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, dan juga doa teriring untuk para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita yang masih istiqomah menjalankan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW menjadi tetap untuk berada di jalan yang telah Allah tetapkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kondisi subuh hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan kekuatan untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala macam mara bahaya, melindungi kita dari segala jenis macam penyakit yang sudah luar biasa, jenisnya berbeda-beda, ya. Ada di tengah-tengah kita apapun itu. Oleh karena itu kita selalu meminta kepada Allah, fa'idza maritu fahuwa yashfin. Jika kondisi kita sakit, maka Allah Subhanahu wa taala yang segala menyembuhkan. Ya, bukan siapa-siapa, tapi Allah yang Maha menyembuhkan, Allah yang Maha memberikan kesembuhan kepada kita. Wasilahnya dari apapun yang kita lakukan, tapi hakikat kesembuhan itu adalah dari Allah. Nah, atas itulah maka kemudian kita mengabdikan diri kepada Allah dalam kehidupan kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu mengikhlaskan apa yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah. Insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas salah satu bab dalam kitab Thaharah, bab dalam kitab bagaimana tata cara bersuci, yaitu bab tentang adab qada'il hajah, adab tata cara etika saat menunaikan hajat. Nah ini para ulama sangat memilih dalam menggunakan bahasa di dalam kitab-kitab mereka gitu. Bahasanya sangat halus, bab adab qada'il hajah. Bagaimana adab dan etika saat menunaikan, ya, membuang hajat kita. Ya. Digunakan kata hajat sebagai kinayah di dalam kitab Fathul Alam, Syarah Bulughul Maram dijelaskan, al-haja kinayatun an khurujil baul wal ghaid. Ya. Yang dimaksud hajat di sini adalah bentuk kinayah, kiasan. Ya. Jadi bahasa Arab itu sungguh sangat kaya dengan tata bahasa, sehingga dipilih kata yang paling halus yang dituliskan dalam kitab-kitab para ulama. Ya, kinayah, kiasan dari apa? An khurujil baul, dari keluarnya kencing, wal ghaid, dan
buang air besar. Wa huwa ma'khudun min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan wa idza qa'ada ahadukum at-takhalli wa idza qa'ada ahadukum li hajatihi. Idza qa'ada ahadukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian qa'ada duduk di hajatihi untuk menunaikan hajatnya atau untuk menyelesaikan hajatnya. Wa yu'abbiru anhul fuqaha bibabil istitabah. Ya. Ada juga para ulama yang menamakan bab ini atau pembahasan ini dengan bab istitabah. Berdasarkan hadis Nabi wala yastatibu biyaminihi. Janganlah kalian tatayyub, melakukan hal-hal yang mewangikan kecuali dengan tangan kanannya. Nah, ini salah satu landasan kenapa para ulama menamakan, membuat di dalam kitab-kitab mereka yang judulnya bab ada buqada'il hajah, etika di dalam menunaikan hajat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama ya. Di mana judulnya itu tidak boleh membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah dalam kamar kecil ya. Tapi perlu kita pahami terlebih dahulu di zaman Rasulullah SAW, antara tempat buang air besar, ya, tempat BAB-nya itu berbeda dengan tempat kamar mandi. Tuh. Jadi dipisah. Nah, kalau kita jamaah yang pernah ke hotel bintang 5, ya, itu antara tempat buang air besar dan tempat mandi pasti dipisah, tidak disatukan. Nah, ini di zaman Rasulullah SAW kita perlu memahami kondisi pada saat itu, bahwasanya tempat-tempat untuk buang air besar itu biasanya berada di tempat yang jauh dari manusia, ya, karena belum ada kamar mandi atau toilet ya atau restroom yang sifatnya permanen pada saat itu, sehingga ketika ingin membuang hajat, melakukan buang air besar, itu dipilih padang pasir yang landai, yang tidak kelihatan oleh orang banyak ya, yang tempatnya agak menurun begitu sehingga nggak kelihatan, atau memang yang di tengah-tengah padang pasir sekalian ya, sehingga sama sekali nggak kelihatan gitu. Nah, ini tempat yang terpisah antara tempat buang air besar dengan tempat mandi. Oleh karena itu, kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Yang disebut dengan tempat buang air besar itu disebut dengan al-khala. Ya. Khala itu sesuatu yang kosong, yang tidak kelihatan. Ya. Khali, ya. Khali itu tidak nampak atau bersih, bebas dari apapun. Itu. Ini tempat buang air besar. Adapun di dalam hadis untuk yang tempat kamar mandi itu disebut dengan hammam. Ya. Nah, sehingga dengan mengetahui latar belakang ini, kita bisa memahami hadis-hadis Nabi. Sehingga kalau beliau mengatakan ini tempat buang air besar, maka tempatnya terpisah dengan tempat untuk mandi. Nah, di hadis yang pertama dalam bab ini, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Anas bin Malik salah satu sahabat yang sejak kecil, sejak usia 10 tahun itu sudah diwakafkan oleh ibunya untuk menjadi khadim, menjadi pelayan Rasulullah SAW. Ya. Dijadikan khadim, jadi diwakafkan oleh ibunya, ya Rasulullah, saya mewakafkan anak saya ini untuk membantu
sebagai khadim, memberikan khidmat pelayanan kepada Rasulullah SAW sejak kecil itu. Anas bin Malik diwakafkan kepada Rasulullah SAW. Nah, Anas bin Malik kemudian menjelaskan tentang bagaimana kehidupan Nabi. Nah, hadis ini makanya disebut dengan hadis fi'liyah, ya. Karena apa? Karena bukan Rasulullah SAW yang langsung menjelaskan. Ya, beda dengan hadis qauliyah. Hadis qauliyah itu Rasulullah SAW mengatakan sesuatu. Tapi di sini adalah hadis fi'liyah. Hadis di mana Rasulullah melakukan perbuatan kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Nah, Anas bin Malik menjelaskan idza dakhalal khala'a. Keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk ya ke tempat buang hajatnya, masuk untuk membuang tempat buang air besarnya, wado'a khatamahu, beliau melepaskan cincinnya, khatam, ya, khatam. Idza dakhalal khala'a wado'a khatamahu. Rasulullah SAW apabila masuk ke tempat buang air besarnya, beliau melepaskan cincinnya. Nah, kenapa dijelaskan Anas bin Malik? Nah, Anas bin Malik hidup bersama Rasulullah SAW sebagai pembantu beliau, itu sehingga tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Ya, Rasulullah SAW apabila masuk ke tempat buang air kecil, maka beliau melepaskan cincinnya. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan dari hadis ini. Ya, yang pertama kita bisa melihat bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan cincin. Nah, jadi khatam, ya, khatam itu sesuatu yang melingkar, bulat, ya, dan bolong gitu. Nah, ini yang kemudian juga akhirnya menjadi disalahgunakan, diselewengkan, ya, tentang kata-kata khatam oleh Ahmadiyah itu. Dikatakan Rasulullah SAW itu adalah khatamun nabiyyin, ya, cincinnya para nabi. Nah, kalau cincin kan bolong tuh, maka kalau bolong dia masih tembus, perlu ada yang nutup gitu. Nah, makanya ini penyalahgunaan kata oleh kelompok Ahmadiyah sehingga mengatakan Rasulullah SAW itu bukan penutup itu, dia cincin. Nah, Islam itu perlu penutup, itu yang mereka mengklaim. Kemudian ada nabi lagi setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutupnya, karena Rasulullah sebagai cincinnya, kalau cincin bolong gitu. Nah, ini pemahaman yang salah, yang sesat, yang tidak boleh kita ikuti, ya, karena salah dalam memahami itu. Nah, Rasulullah SAW dalam konteks hadis ini beliau menggunakan cincin, ya. Nah, kalau kita lihat cincin baginda Nabi SAW dari bukti-bukti yang ada itu bentuknya adalah bagian atasnya ada tempat kayak batu cincin gitu. Nah, cuman bukan diisi dengan batu. Di situ diisi dengan ukiran tulisan. Barisan pertama ada kata-kata Muhammad, ya. Di barisan kedua, baris keduanya ada kata-kata Rasul, dan di bawahnya paling bawah adalah Allah. Jadi kalau disatukan, tulisan yang ada di cincin baginda Nabi adalah lafaz Muhammad Rasulullah. Nah, ini kita harus mengetahui juga latar belakang kenapa kemudian Rasulullah SAW melepaskan cincinnya. Nah, kalau kita tadi lihat hadis ini, Rasulullah SAW apabila masuk ke tempat buang hajat, tempat buang air besar, wado'a khatamahu, membuka cincinnya. Oh, ternyata kalau kita lihat kenapa Rasulullah membuka cincin, ya jelas. Karena di dalam ukiran, di dalam cincin itu ada ukiran nama Muhammad
Rasulullah. Ada kata lafaz jalalah, lafaz Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berpindah tangan. Ketika beliau wafat, cincin itu pindah ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, khalifah yang pertama yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika Abu Bakar meninggal, maka cincin itu diwariskan kepada Umar bin Khattab. Ya, Umar kemudian dibunuh dalam waktu salat subuh, ya, oleh seorang majusi yang pura-pura masuk Islam. Ya, setelah Sayyidina Umar wafat, cincin itu pindah kepada Utsman bin Affan, Khalifah Amirul Mukminin yang ketiga. Nah, sayangnya cincin itu jatuh ke sumur Aris, jatuh ke dalam sumur sehingga nggak bisa ditemukan lagi, gitu. Karena sumbernya cukup dalam, ya, airnya juga banyak. Nah, cincin itu nggak bisa ditemukan lagi. Nah, kenapa cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman? Karena cincin ini adalah termasuk perbendaharaan negara. Ya. Pada saat itu cincin digunakan untuk stempel. Jadi ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat-surat kepada para raja dan penguasa, ya, mengajak untuk masuk Islam, mengajak untuk bekerja sama dan masuk Islam terlebih dahulu, surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW itu di-stempel dengan nama yang ada di dalam cincin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat unik gitu. Nah, kenapa Rasulullah SAW membuat cincin sebagai stempel? Karena raja-raja, penguasa-penguasa yang ada pada saat itu tidak mau menerima surat, ya, kalau tidak di-stempel. Tidak ada keterangan yang menandakan surat itu dari si penulisnya. Ya, surat itu dari orang yang mengirimnya. Nah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Cara yang paling mudah adalah membuat stempel, menandakan surat itu adalah dari Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau beliau bisa baca bisa tulis, pasti sudah ditandatangani itu. Nah, ini menandakan Islam bisa mengadopsi apa yang menjadi kebiasaan pada masa saat itu. Ya. Kalau saat itu surat ditandatangani ataupun diberi cap, ya, sebagai bukti bahwasanya ada orang yang menulis dan mengirimkannya, ya, maka Islam bisa menerima itu dan mengadopsi hal-hal yang baik untuk bisa dilakukan di dalam Islam. Ya, karena bukan suatu hal yang sifatnya akidah juga, ya, dilakukan oleh Romawi dan Persia terhadap surat-surat yang mereka kirimkan untuk membuktikan keotentikan, ya, keaslian surat-surat tersebut. Nah, karena di dalam cincin itu ada nama Muhammad Rasulullah, ya, maka membawa sesuatu yang terdapat nama Allah itu dimakruhkan, ya. Termasuk membawa itu ke tempat yang dianggap kotor, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, di samping cincin, jadi cincin itu ada sebabnya karena di situ ada lafaz Allah. Sehingga Rasulullah SAW tidak melakukan itu, ya. Nah, jika yang dibawa masuk dalam kamar kecil bertuliskan ayat Quran, maka jelas-jelas lebih terlarang lagi. Ya, tadi aja cuma ada lafaz jalalah aja sudah nggak boleh, gitu. Apalagi ini, ya, Al-Quran yang di dalamnya kalam mulia, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka membawa Al-Quran ke dalam
kamar mandi, ke dalam toilet, ya, tempat buang hajat, tempat buang air besar. Nah, ini merupakan bentuk istihza, penghinaan terhadap Al-Quran. Itu. Nah, ini jelas itu, ya. Sehingga kalau kita membawa mushaf, ya, membawa sesuatu yang ada lafaz jalalah, maka sebaiknya ketika masuk ke tempat buang air besar itu ditinggalkan di luar. Nah, mushaf jelas itu ya. Nah, ini berbeda dengan, mungkin nanti ada pertanyaan, bagaimana dengan gadget atau HP yang di dalamnya ada diinstal mushaf digital itu. Nah, tentu berbeda dengan mushaf yang sifatnya fisik, ya, dalam bentuk Al-Quran yang kita kenal, mushaf Al-Quran. Di situ ada tulisannya dan ada fisiknya, ya. Berbeda karena apa? Karena kalau di dalam HP, di dalam gadget, di dalam laptop kita yang sudah diinstal, ya, ini sama seperti hafalan Quran yang ada di kepala kita. Jadi nggak mungkin kita meninggalkan, ya, karena kita sudah hafiz nih, anak-anak kita misalkan sudah hafiz, sudah hafal 30 juz, ya, atau hafal beberapa juz dari Al-Quran, bukan berarti ketika masuk ke dalam toilet, ke kamar mandi, dia harus meninggalkan hafalannya di luar, bukan itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bersifat fisik, ya, yang ada hal-hal yang dimuliakan dalam kita, terutama kalimat lafaz jalalah, ya, itu tidak boleh kita bawa masuk ke dalam toilet, kita tinggalkan. Nah, jadi mesti kita bedakan antara sesuatu yang terinstall di dalam sistem kita dengan fisik mushaf Al-Quran yang bisa kita pegang secara fisiknya. Ya. Nah, para ulama, jumhur, mayoritas ulama menghukumi haram membawa Al-Quran ke dalam toilet, ya. Kecuali dalam kondisi terpaksa tidak bisa kita titipkan, ya. Kalau dilepaskan itu akan hilang misalnya, ya. Dari kondisi pertama jelas tentang hukum bahwasanya kita dimakruhkan, ya, untuk memakai sesuatu yang ada lafaz jalalahnya. Nah, sekarang lagi banyak musim nih, Pak. Musim orang buat kaos kemudian dituliskan di kaos-kaos itu, ya. Nah, ini juga perlu diwanti-wanti oleh kita. Jangan sampai nanti ada tulisan di kaos itu mengandung lafaz jalalah. Ya, lafaz jalalah itu kata tulisan Allah di dalam sesuatu yang sifatnya fisik, ya. Bukan maya, bukan sesuatu yang bersifat digital. Nah. Kemudian yang kedua, apakah kemudian karena Rasulullah SAW memakai cincin, kemudian hukumnya menjadi sunnah, ya, memakai cincin, maka ketika kita melihat, kita harus melihat juga illatul hukumnya, alasan hukum kenapa Rasulullah pakai cincin. Ya. Rasulullah pakai cincin karena memang dibutuhkan untuk stempel pada saat itu, ya. Bukan untuk perhiasan, untuk memudahkan dalam urusan administratif, maka dibuatlah cincin sebagai stempel. Nah, ini latar belakang yang menjadi landasan kenapa Rasulullah SAW pakai cincin, gitu. Maka kita dapat melihat kesimpulan hukumnya, memakai cincin bukanlah suatu sunnah yang ditekankan, bukan juga sunnah yang dianjurkan, ya. Tapi boleh, sehingga sifatnya menjadi mubah. Boleh-boleh saja kita ketika ini menggunakan cincin sebagaimana baginda Rasulullah SAW juga menggunakan cincin. Ya. Jadi bagi yang tidak pakai pun tidak mengapa, ya. Karena memang ada kebutuhan pada saat itu Rasulullah menggunakan cincin sebagai stempel yang digunakan. Ini dua hukum yang pertama yang bisa kita lihat dari hadis ini, ya. Islam sangat memuliakan hal-hal yang
menjadi sentral hukum di dalam Islam, yaitu lafadz jalalah, ya. Kemudian yang kedua, makruh menggunakan membawa masuk sesuatu yang ada mengandung lafadz jalalah ke dalam toilet atau tempat buang air besar, ya. Yang ketiga, hukum menggunakan cincin adalah mubah, ya, bukan disunahkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik, ya, ini hadisnya masih hadis fi'liyah, hadis perbuatan Nabi. Apa kata Anas? Idza dakhalal khala'ah qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Anas melihat Rasulullah SAW ketika beliau akan masuk ke tempat buang air besar, Rasulullah mengatakan, membaca doa, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubusi. Apa khubus itu? Dari setan laki-laki maupun setan minal khaba'is ataupun setan perempuan. Nanti kita lihat ternyata kata khaba'is atau khubus ini mengandung kata lain selain kata-kata setan laki-laki maupun perempuan, ya. Ini hadis dikeluarkan oleh semua perawi hadis yang 7. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad. Ya. Nah, kenapa Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini? Ya. Ini dilakukan jika akan masuk ke kamar kecil, ya, ke tempat buang air besar. Bacaan ini dibaca. Jadi kalau kita mau masuk kamar mandi, buang hajat, ya, maka baca doa ini. Atau ketika masuk, ya, ke tempat itu. Nah, ini menjadi sunnah ketika kita masuk ke tempat toilet atau kamar mandi membaca doa ini. Nah, kenapa doa ini yang dilakukan? Kenapa harus berlindung dari al-khubus wal khaba'is, setan laki-laki maupun setan perempuan? Karena di kamar mandi ini adalah tempat yang banyak mengandung kotoran. Dan jin itu senang di tempat-tempat yang kotor. Ya. Dalam beberapa hadis yang lain, jin itu senang di tempat-tempat yang sifatnya lubang. Nah, jadi lubang kloset, lubang tempat air, ya, itu menjadi tempat yang paling nyaman buat jin sebagai tempat tinggal. Nah, di salah satu kitab itu dijelaskan, pernah diceritakan ada seorang ibu yang akhirnya diganggu oleh jin karena apa? Karena membuang air panas ke lubang toilet, ya, lubang kloset. Jadi air yang lagi mendidih itu disiramkan ke kloset tempat buang air besar. Nah, ternyata ketika dijelaskan kenapa jin mengganggu si ibu ini, dia bilang air panas yang dibuang oleh si ibu itu ke tempat lubang kloset itu mengenai anaknya yang sedang main di lubang kloset. Jadi lubang kloset itu tempat mainnya jin itu, ya. Tempat buang air tempat air besar itu, nah di situ tempat mainnya jin. Ya, jadi lubang-lubang itu, makanya kita perlu berdoa ketika masuk ke kamar mandi, masuk ke tempat buang air besar, ya, apapun bentuknya, maka perlu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Berlindung kepada Allah dari gangguan setan laki-laki maupun setan perempuan itu. Nah, ini menjadi landasan kita. Makanya kenapa di kamar mandi juga dilarang untuk nyanyi-nyanyi, ya. Jangankan nyanyi, ngobrol aja nggak boleh gitu, ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang punya kebiasaan, ya, karena bakatnya nggak tersalurkan kecuali di kamar mandi, nah ini perlu hati-hati gitu, ya. Karena
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain melarang kita untuk bercakap-cakap ngobrol di kamar mandi. Ini perlunya kita membaca doa agar terlindung dari gangguan setan, baik setan laki-laki maupun setan perempuan. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat poin yang ketiga di slide ini. Al-khubusi atau khubusi itu bisa diartikan juga suatu yang kejelekan. Ya. Atau khobais berarti memiliki kejelekan. Ya. Sehingga kita berlindung dengan melalui doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Karena biasanya orang menjadikan toilet, menjadikan kamar mandi untuk melakukan hal-hal yang jelek gitu. Ya. Ini sudah common di kalangan kita ya. Kamar mandi, toilet itu dijadikan tempat untuk melakukan hal-hal yang jelek ya. Nah, ini makna lain dari al-khubusi wal khaba'is adalah berlindung kepada Allah dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa tempat yang ada najis seperti kamar mandi, toilet adalah tempatnya setan, ya. Oleh karena itu kita disyariatkan meminta perlindungan pada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Di dalam hadis yang lain disebutkan ketika kita masuk kamar mandi, maka disunahkan untuk tidak melepas seluruh pakaian. Ya, jadi ketika kita mandi disunahkan ada yang menutup. Makanya kalau zaman dulu ibu-ibu mandi tetap pakai pakai kain panjang ya Bu ya. Nah, pakai kain panjang masih menutupi tubuhnya gitu. Nah, kalau kita ada yang masuk kamar mandi semuanya dibuka. Nah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh menyunahkan ketika kita mandi walaupun di kamar mandi yang tertutup disunahkan untuk tidak melepaskan semua pakaian. Ada yang disisakan untuk menutup kemaluan gitu. Ya. Jadi ibu-ibu yang dulu mandi pakai sarung, pakai kain panjang untuk menutupi tubuhnya itu sudah sesuai dengan sunnah ya. Sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Islam gitu. Nah, bagi laki-laki juga demikian. Ya mungkin pakai sarung atau pakai daleman ketika mandi tetap menutup auratnya. Karena apa? Karena bisa jadi ketika kita masuk kamar mandi lupa untuk mengucapkan doa itu. Nah, karena doa ini adalah menutup pandangan setan. Ya. Jadi kalau kata Al-Qur'an ya, ini kalau kita perang sama jin itu ada kelicikan gitu. Mereka bisa melihat kita kata Allah, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Nah, salah satu untuk menutup mata mereka adalah dengan membaca doa ketika kita masuk ke kamar mandi supaya mereka nggak nonton kita pada saat kita mandi. Ya, minimal dengan ucapan basmalah atau doa tadi, ya, kita masuk ke kamar mandi, maka ini menutup pandangan setan sehingga tidak bisa melihat apa yang kita lakukan di dalam kamar mandi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang hadis ketiga masih hadis fi'liyah. Ya. Dari hadis kedua tadi kita bisa menyimpulkan ya jangan lupa masuk kamar mandi itu dengan doa. Karena doa ini bisa menutup penglihatan setan terhadap kita ketika kita sedang beraktivitas di kamar mandi. Kita disunahkan meminta perlindungan kepada Allah dari segala hal yang jelek dan pelaku kejelekan yang ada di tempat yang kotor itu yang namanya kamar mandi atau toilet. Bukan saja di rumah, tapi juga di tempat-tempat kita bekerja pun sama ya. Nah, ini hadis yang ketiga ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini masih disampaikan oleh Anas bin Malik nih. Hadisnya masih hadis fi'liyah. Hadis perbuatan Nabi yang disampaikan oleh sahabat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadkhulul khala'a.
Rasulullah SAW masuk ke kamar mandi. Fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Ya. Maka aku pun, kata Anas bin Malik, ya, bersama dengan salah seorang bocah yang masih kecil, ya, ada teman mainnya. Ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan. Membawa wadah kecil yang berisi air, idawatan min ma'in wa anazatan, dan juga tombak pendek. Ya. Fayastanji bil ma, kemudian Rasulullah SAW beristinja dengan menggunakan air. Nah, ini air menjadi sarana utama berarti untuk membersihkan setelah kita buang hajat, baik kencing maupun buang air besar. Itu kesimpulan dari hadis yang ketiga. Rasulullah SAW beristinja, ya, membersihkan bekas tempat yang tadi buang hajat, ya, baik kencing maupun buang air besar, menggunakan air sebagai sarana utama. Ya. Kemudian kedua, ketika buang hajat hendaknya mempersiapkan diri. Nah, ini yang kadang lupa, ya, kita lakukan, kita didik anak-anak kita gitu. Ada anak-anak yang masuk ke kamar mandi nggak bawa, nggak lihat gayungnya ada apa enggak gitu, nggak dilihat airnya ngalir apa enggak gitu. Karena di antara kita mungkin ada yang pakai PDAM, ya, ya, ada yang pakai sumur air tanah, macam-macam. Jadi harus mempersiapkan diri ketika melakukan mandi atau buang hajat, sehingga ketika sudah masuk itu nggak teriak-teriak di dalam, ya, nggak ada sabun lah, nggak ada gayungnya lah, ya, perlu dipersiapkan. Nah, karena apa? Kalau sudah teriak-teriak di dalam kamar mandi, itu suatu hal yang dilarang, dimakruhkan di dalam Islam. Ngomong-ngomong aja nggak boleh, apalagi teriak-teriak di dalam kamar mandi. Nah, yang ketiga, kita melihat kemuliaan Anas bin Malik karena mengabdi kepada Rasulullah SAW, berkhidmat. Ya. Beliau berkhidmat sejak kecil, sebagaimana dijelaskan di awal tadi. Ini kesimpulan dari hadis yang ketiga. Ya, kita perlu mempersiapkan sebelum kita masuk ke tempat buang hajat. Ya. Segala sesuatunya dipersiapkan. Dan Anas sebagai orang yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW, beliau menyiapkan wadah airnya. Kemudian beliau juga menyiapkan tombak pendek. Kenapa tombak? Ya, karena Rasulullah SAW itu buang hajatnya di padang pasir yang tidak tertutup. Bisa jadi kemungkinan ketika beliau buang hajat, di situ ada ular berbisa, ada kalajengking, ada binatang-binatang yang membahayakan. Makanya di samping air ember yang dibawa, ya, Rasulullah dibekali oleh Anas bin Malik dengan tombak pendek gitu. Supaya apa? Supaya kalau ada sesuatu yang membahayakan, beliau bisa menjaga dirinya. Nah, ini perlu dipersiapkan. Ya. Karena memang posisinya tempat buang hajat Rasulullah di tempat yang terbuka dan berbahaya sebetulnya, ya, karena pada saat itu belum ada kamar mandi seperti kita. Bahkan kamar mandi yang seperti kita pun kadang ada ular masuk, ada apalagi ada kelabang dan lain sebagainya gitu. Nah, ini juga perlu kita persiapkan supaya kalau ada sesuatu yang membahayakan, kita bisa melindungi diri kita. Nah, hadis yang selanjutnya bukan dari Anas bin Malik lagi, tapi dari Mughirah bin Syu'bah. Apa yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah? Ya, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Mughirah bin Syu'bah, beliau menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, khudil idawata fantalaqa hatta tawara anni faqada hajatahu. Ya. Nabi mengatakan kepadaku, kata Mughirah, khudil idawah, perintah. Khud ini kata fi'il amr, kata perintah. Wahai Mughirah, ambilkan wadah air itu.
Ya. Jadi perintahnya adalah meminta untuk dibawakan wadah air oleh Mughirah bin Syu'bah. Fantalaqa hatta tawara anni. Lalu setelah air itu sampai, wadahnya sampai, maka pergilah engkau sehingga tidak terlihat dari pandangan, ya, hatta tawara anni, sampai aku nggak melihat engkau lagi. Faqadha hajatahu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan buang hajatnya. Nah, ini menjadi dalil buat kita bahwasannya ketika buang hajat nggak boleh bareng-bareng, ya, nggak boleh sama-sama atau nggak boleh di tempat terbuka yang bisa dilihat orang, nggak boleh. Atau ada kamar mandi nggak ada pintunya, ini juga nggak boleh gitu. Nah, saya pernah ke salah satu pondok yang sangat-sangat terbatas sekali fasilitasnya di daerah pedalaman di Sukabumi itu, ya. Ternyata kamar mandinya nggak tertutup dengan bagus gitu ya. Nah, ini tidak diperbolehkan karena ketika kita masuk ke kamar mandi, masuk ke tempat buang hajat, dianjurkan untuk supaya orang tidak bisa melihat apa yang kita lakukan di dalam kamar mandi. Ya, jadi menjauhkan dari pandangan orang ketika kita buang hajat. Nah, ini juga menjadi larangan bahwasanya walaupun sesama jenis, tapi kita mandi bareng nggak boleh. Perempuan sama perempuan masuk ke dalam kamar mandi bareng nggak diperbolehkan. Ya. Nah, makanya ini menjadi kritik juga buat kita, Pak. Kalau kita masuk ke kolam-kolam renang, itu kan ada tempat bilasnya tuh. Ya. Ada tempat bilas. Yang tempat bilas ini orang ngumpul semua, nggak ada sekat, nggak ada penutup gitu. Bahkan kadang ada orang yang, masya Allah ya, ini kalau Bapak ke Palem aja ya, itu kadang suka kita lihat Pak, ya, orang yang dengan sengaja membuka pakaiannya ya tanpa penutup apapun di tempat bilas itu, nggak ada sekatnya gitu. Nah, makanya kita lebih memilih untuk mandi di tempat-tempat bilas yang di dalam saja gitu. Nah, ini menjadi critical point buat kita ketika misalnya kita ke Palem berenang, itu di tempat bilasnya itu nggak ada sekat gitu. Ya, ada orang-orang yang juga tidak bertanggung jawab, kemudian dia mandi tanpa ada sesuatu yang menutup di tubuhnya, ya, telanjang bulat begitu. Nah, ini nggak dibolehkan, walaupun sesama jenis, ya, nggak diperbolehkan dalam Islam melakukan bilas mandi bareng ya tanpa penutup apapun. Ya. Dianjurkan untuk menutup semuanya, bahkan jauh dari pandangan orang. Nah, ini perlu kita perhatikan sehingga tidak menjadi bencana buat kita. Ya, walaupun hal itu mungkin dianggap sepele, tempat bilas berenang ya, namanya di fasilitas umum gitu kan ya. Tapi tetap fasilitas umum itu harus sesuai dengan kaidah. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, jadi hadis tadi yang keempat dan kelima ini adalah hadis qauliyah, disampaikan langsung dari ucapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Nabi kepada Abu Hurairah? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ittaqul la'inaini. Ya, berhati-hatilah, kata Rasulullah, jauhkanlah dirimu dari dua perbuatan yang dikutuk dilaknat. Jadi ada dua perbuatan yang dikutuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, ini dalam hadis ini dalam riwayat Muslim 269, alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Siapa yang dilaknat, dikutuk? Orang yang suka buang air di jalan umum. Nah, jadi dia buang hajat, buang air kecil, buang air besar di tempat umum, orang suka lewat di situ, ya. Atau aufi zillihim, di tempat orang yang suka berteduh. Ada halte yang bau pesing banget, Pak. Ya. Berarti ketika kita nunggu kendaraan umum di halte,
bau pesing berarti di situ ada yang buang hajat tuh. Ya, atau ada bau-bau yang nggak enak kotoran manusia misalnya, oh berarti ada yang buang air besar di situ gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala melaknat ittaqul la'inaini. Ya takutlah, ya jauhkanlah diri kita dari hal yang dilaknat, dikutuk, yaitu orang yang buang hajatnya di tempat yang banyak dilalui oleh orang banyak, ya, di jalan umum. Ya, kalau kita lewat di sebuah jalan yang sudah biasa dilalui orang, bau pesing itu, nah jangan sampai begitu, ya, tidak diperbolehkan. Dalam hadis lain, dalam riwayat Abu Dawud dari Mu'ad bin Jabal dikatakan wal mawarid, dan tempat-tempat sumber air, ya, tempat-tempat sumber air. Orang memanfaatkan air itu untuk kehidupan, kemudian ada yang buang hajat di situ, otomatis ya orang akan tidak mau menggunakan lagi karena tercemar itu. Buang hajat di situ. Jadi kalau mau buang hajat di situ jangan dari hulunya gitu. Kalau di di salah satu gunung itu disediakan tempat dalam aliran air, orang yang mau buang hajat itu di tempat yang di hilirnya, yang bukan di tempat orang kemudian menggunakan sebagai tempat untuk aktivitas itu, ya, untuk minum, ya. Jadi sudah ke bagian yang terakhir sana di tempat aliran air itu. Nah, ini Islam melindungi tempat-tempat yang sifatnya membawa kemaslahatan untuk umum, tidak dirusak oleh aktivitas yang bisa membuat istilahnya itu mengotori tempat itu, ya, tempat berkumpulnya air. Aunak ima dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, ya, tempat berkumpulnya air, ya, di sumur, ya, ada sumber masyarakat. Mungkin kalau di kita sumbernya sudah masing-masing, tapi kalau di kampung itu bisa jadi satu sumber untuk sama-sama satu kampung gitu kan, ya. Ada di Gunung Kidul yang susah air itu, ya, satu sumber untuk rame-rame itu kan. Nah, itu nggak boleh dikotori oleh orang yang buang hajat di situ, ya. Dalam hadis lain riwayat Tabrani, an-nahya anit tahtil asjaril musmirah wa dhaffatin nahril jari, ya. Buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah atau di tepi sungai yang mengalir, ya. Bukan di sungainya tapi di tepi sungainya. Ini mengotori juga. Nah, dari hadis-hadis ini kita melihat bahwasannya Islam sangat menjaga, ya, sesuatu yang mengganggu orang lain dihukumi haram. Ya, ini kaidah dari para ulama, para jumhur ulama kita, yang mayoritas ulama menghukumi sesuatu yang mengganggu orang lain maka dihukumi haram, ya. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminah, ya, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, ini nggak boleh, ya, termasuk makruh hukumnya ketika di dalam hadis itu disebutkan orang yang habis makan bawang putih itu makruh hukumnya sebelum dia membersihkan mulutnya dari bau bawang putih itu sholat berjamaah, ya, karena bawang putih itu sangat mengganggu ketika mengucapkan amin. Dan dari kasus bawang putih ini kemudian dikiaskan lagi dengan orang yang mungkin makan yang bau-bauan kayak jengkol, petai dan lain sebagainya. Kalau kita ke masjid berjamaah itu akan mengganggu jamaah yang lain. Nah, itu sama hukumnya, ya, dihukumi makruh mengganggu orang yang sholat, ya, dengan bau-bauan bawang putih, ya. Bawang putih itu baunya bagi yang tidak suka emang nggak enak gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya. Man adal muslimina fi turuqihim wajabat alaihi laknatuhum. Siapa yang menyakiti kaum muslimin di jalan mereka, aku melaknat mereka. Nah, kata Nabi begitu. Nah, ini kita menjaga. Makanya kenapa dilarang buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Khawatir nanti ketika buah itu jatuh, matang,
menjadi bau, menjadi kotor ketika terkena kotoran manusia yang ada di bawah pohon itu. Nah, Islam sangat menjaga itu. Ya. Ini kesimpulannya ya. Sehingga tidak boleh ya membuang hajat di pinggir pantai, di pinggiran sungai, ya, sehingga membuat orang lain menjadi terganggu dengan kotoran-kotoran yang ada di sekitar itu. Nah, ini pernah saya lihat waktu ke Madura, Pak, di apa namanya, emang pantai itu nggak dipakai berenang oleh orang banyak sih, cuman kalau kita ke pantai itu, masya Allah gitu. Itu mesti berhati-hati karena banyak ranjau. Banyak ranjau di pantai itu. Jadi saya pernah kunjungan ke salah satu pondok pesantren, depannya itu ada sungai. Jadi ada laut yang dibatasi oleh jalan. Jadi pondok pesantrennya jalan, kemudian di depannya itu laut gitu. Nah, kalau kita ke laut itu mesti hati-hati karena banyak kotoran manusia di pantai itu. Dia akan bersih kalau airnya pasang. Kalau air pasang emang ke bawah ke laut itu. Tapi kalau belum air pasang, itu banyak kotoran manusia yang bisa mengganggu. Makanya kenapa Rasulullah SAW melarang kita untuk buang hajat di pinggiran sungai, ya, di pinggiran pantai, di pinggiran laut atau di pantainya, nah, supaya tidak mengganggu orang yang mau aktivitas di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi kebiasaan jelek di tengah-tengah kita, yaitu suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi atau ngobrol. Bahkan kalau toilet kayak di kantor itu sebelah-sebelahan ya, suka ngobrol orang itu sambil buang hajat. Nah, Jabir mengatakan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tagawwata rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi." Ya. Hendaklah ketika buang hajat itu masing-masing orang saling sembunyi. Wala yatahaddasa, dan tidak boleh berkomunikasi. Ya. Ngajain untuk ngobrol. Fa innallaha yamqutu ala dzalika, karena Allah membenci perbuatan yang demikian. Lagi buang hajat, ya, lagi BAB, ngobrol ngalor ngidul ke sana kemari. Lagi BAB nyanyi-nyanyi di kamar mandi karena emang bakatnya nggak tersalurkan di luar, baru tersalurkan di kamar mandi. Nah, untuk ngobrol aja ngomong-ngomong nggak boleh, apalagi nyanyi-nyanyi di situ. Nah, ini menjadi perhatian kita, dan juga bukan hanya kita, anak-anak kita pun demikian. Ya. Jadi melakukan sesuatu yang tidak manfaat di kamar mandi. Nah, buang hajat itu diwajibkan untuk menutup diri, karena memang tadi selain untuk berlindung dari perbuatan manusia supaya nggak bisa melihat, juga dari gangguan jin yang bisa melihat kita. Ya. Dilarang bicara saat buang hajat, ya, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting, ya, yang sangat penting sekali, kita butuh sesuatu, maka mau nggak mau harus ngomong gitu. Nah, itu diperbolehkan. Ya, tapi hukum asalnya adalah tidak boleh. Nah, ini menjaga kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis yang selanjutnya adalah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis qauliyah juga, hadis ucapan Nabi, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi. Janganlah kalian menyentuh, memegang kemaluannya, ya, dengan tangan kanannya, wahuwa yabulu, sedangkan dia sedang buang air kecil. Wala yatamassah minal khala'u biyaminihi, dan jangan pula membersihkan kotorannya setelah buang air besar dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina'i, dan jangan pula bernapas di dalam tempat air, ya, baik gelas maupun apapun. Nah, ini ada 3 kesimpulan hukum, ya. Jadi kita tidak boleh menyentuh kemaluan saat buang air kecil dengan tangan kanan, membersihkan setelah buang air besar dengan tangan kanan, bernafas, ya, pada saat kita minum atau meniup, ya, meniup.
Ini 3 kesimpulan hukum dalam hadis ini. Nah, makanya Bapak Ibu, kita lihat kalau anak-anak kecil lagi disuapin itu karena panas ditiup itu nggak boleh ya. Walaupun ini hadisnya adalah yatanafas fil ina, bernafas di tempat air ya, atau meniup minuman yang masih panas. Bapak Ibu ngopi, ngeteh gitu, airnya masih panas ditiup, itu nggak boleh. Bernafas aja nggak boleh apalagi ditiup. Kenapa? Karena apa yang kita keluarkan dari nafas kita itu mengandung ya banyak bakteri dan lain sebagainya, sehingga nggak boleh ditiup ya, nggak boleh untuk ngademin, ditiup ataupun bernafas di dalam wadah itu. Nah, kalau bernafas aja nggak boleh, apalagi meniupnya gitu. Karena dalam hembusan nafas itu kan apa bahasa kimianya itu HO2 ya kalau nggak salah ya, ada mengandung racun juga. Gitu. Nah ini Islam sudah memperhatikan kesehatan dalam hal ini. Nah kenapa tangan kanan juga nggak boleh untuk membersihkan hal-hal yang kotor? Karena tangan kanan itu digunakan untuk hal yang bersih-bersih, ya. Jangan kiri untuk yang kotor-kotor, itu. Sehingga jangan sampai nanti ketika kita makan, ya memasukkan sesuatu ke mulut kita, tangan kanan kita bekas memegang, membersihkan sesuatu yang kotor dan lupa atau tidak bersih pada saat kita mencucinya. Nah, ini anjuran Islam ya untuk tidak membersihkan sesuatu yang kotor dengan tangan kanan, tidak megang kemaluan dan lain sebagainya dengan tangan kanan. Ya. Begitu juga dengan minum. Ya. Khawatir nanti menularkan penyakit atau minuman atau air yang ada di dalam wadah itu menjadi kotor atau menjadi tempat penyakit karena kita tiup gitu. Nah, kalau di minuman aja nggak boleh, apalagi di makanan. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu yang punya cucu, yang punya pengasuh, ya kalau anaknya makan disuapin itu ditiup apa enggak gitu. Nah, kalau ditiup kita bilangin kepada yang ngasuhnya jangan ditiup gitu untuk mendinginkannya, ya supaya jangan ada penyakit, jangan sampai nanti pengasuhnya punya penyakit menular ketika meniupkan itu masuk ke mulut cucu kita misalnya atau anak kita. Nah, ini Islam sangat perhatian dengan itu. Nah, yang selanjutnya adalah tidak menghadap kiblat. Nah, tapi para ulama menyimpulkan yang tidak diperbolehkan menghadap kiblat ini adalah pada saat kita di tempat terbuka, bukan di tempat umum, bukan di tempat khusus yang ada temboknya. Hadis ini keluar, kenapa? Hadis ini keluar karena tempat pada saat itu adalah tempat terbuka, ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an-nastaqbilal qiblata bighaitin aw baulin. Orang yang mau buang hajat, buang air besar, buang air kecil nggak boleh menghadap kiblat itu. Ya, khawatir nanti kalau menghadap kiblat ada orang mau sholat melihat gitu. Karena ini di tempat umum, ya di tempat yang terbuka, ya baik buang air kecil maupun air besar. Nah, kemudian wanas tanja bi akal min salasati ahjar. Boleh kalau nggak ada air menggunakan batu untuk membersihkan kotoran. Nah, batu ini kemudian dikiaskan pada zaman kita modern sekarang dengan benda-benda yang keset, ya. Boleh dengan daun, ya, tapi daunnya nggak boleh yang licin. Boleh dengan tisu, ya, untuk menggantikan batu itu. Nah, batu pun harus yang bersih tentunya pada saat kita melakukan istinja ini. Ya, namanya istihja kalau dengan batu. Ya. Boleh digantikan dengan alat-alat yang lain. Nah, kalau dengan kertas gimana? Kertas itu teksturnya licin, ya, maka nggak dibolehkan. Beda dengan tisu yang nyerap, ya, nyerap air kemudian dia nggak licin, ya, sehingga bisa membersihkan. Daun-daunan juga daun-daunan yang keset itu bisa membersihkan, ya, menggantikan batu untuk kita beristinja. Nah ini hadis-hadis yang kaitannya dengan bagaimana adab-adab kita dalam melakukan buang hajat, ya. Ini hanya hadis tambahan, ya, karena tadi sudah dijelaskan kalau kita buang hajat maka hendaknya menutup diri kita, nggak di tempat terbuka. Terakhir sekali
adalah membaca doa ketika kita keluar dari tempat buang hajat. Kalau tadi masuknya baca doa berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, maka pada saat keluar dari tempat buang hajat itu pun ada doanya ghufranaka. Yang ghufranaka pendek doanya gitu. Paling gampang. Keluar dari kamar mandi pakai kaki kiri baca doa pakai kaki kanan, keluar baca doa ghufranaka. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kenapa ghufranaka? Ya, ghufranaka ini artinya kan ya Allah ampunanmu. Kita memohon ampunan. Bisa jadi pada saat kita di kamar mandi, ya di tempat toilet, di tempat buang hajat kita melakukan kesalahan. Ya. Maka pada saat kita keluar itu memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau ada perbuatan-perbuatan yang secara sengaja ataupun tidak kita sengaja kita lakukan di kamar mandi atau di tempat buang hajat ya. Nah, ini hal-hal yang dilarang, kita harus bersih-bersih pada saat buang hajat. Karena apa? Akibatnya ketika kita tidak bersih-bersih maka bisa menyebabkan azab kubur. Sepele, Pak. Sepele. Ya. Kita dalam perjalanan di tol nggak ada rest area tapi udah kebelet kencing gitu ya. Akhirnya kencing di pinggir jalan, di pinggir tol ya. Tapi nggak cebok, nggak dibersihkan atau celana kita kecepretan. Ya, jangan sampai itu bisa menyebabkan azab kubur buat kita, naudzubillah gitu. Nah, makanya perlu menjadi walaupun kebelat kepengen pipis, ya, pengen buang hajat, buang air besar, dilakukan dengan cara yang bagus, tetap dengan bebersih dengan sempurna, ya, supaya tidak menyebabkan azab kubur buat kita. Naudzubillah gitu. Naudzubillah kalau sampai karena bekas pipis kita menjadi penyebab kita disiksa Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur. Karena azab kubur itu nyata gitu. Ada ya, bukan sesuatu yang nisbi, tapi sesuatu yang ada. Salah satu penyebabnya adalah nggak melakukan bersih-bersih pada saat buang air kecil, pada saat buang air besar. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa perhatikan itu ya. Anak cucu kita misalnya ketika kebelet buang, kita bekelin itu sama dengan air untuk bebersihnya, untuk ceboknya. Nah, ini mudah-mudahan jadi perhatian buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Itu hadis-hadis seputar bagaimana ada adab etika kita buang air besar pada saat memang kita butuhkan. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan bersih-bersih sehingga ujungnya adalah bisa menyebabkan azab kubur. Ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu sekalian? Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan untuk meng-unmute dirinya sendiri, jadi bisa langsung bertanya atau bisa disampaikan melalui kolom chat. Ini mohon maaf kamera saya nggak bisa nyala jadi nggak muncul ini. Nggak apa-apa Ustaz. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya itu ada Pak Haji Sujangi itu. Silakan Pak Haji. Di unmute dulu, dipencet mic-nya. Mic-nya diklik supaya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz? Ya Pak Haji silakan. Silakan Pak Haji.
Kayaknya ada gangguan Ustadz. Nah, sepertinya nggak ada pertanyaan Ustadz untuk sesi ini Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan jelas. Kasih ya. Oh, malah ini ya, malah live ya. Enggak, baru masuk lagi. Oke. Pak Sujangi tadi ada yang ingin bertanya Pak Haji Sujangi. Sepertinya beliau gangguan Ustadz audionya apa internetnya. Betul ya. Ya, silakan tutup Ustadz. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi starting point buat kita untuk menjaga kebersihan di tengah-tengah keluarga kita. Tempat yang paling kotor itu adalah kamar mandi, toilet. Makanya perlu kita perbaiki, bersihkan kamar mandi kita. Jangan sampai menjadi tempat sarang berkumpulnya jin dan keturunannya di lubang-lubang kamar mandi kita, ya. Karena jin sangat-sangat berkepentingan untuk menjadikan tempat-tempat yang kotor itu sebagai tempat tinggal mereka. Kita bersihkan, dan juga jangan sampai mereka menyaksikan apa yang kita lakukan di kamar mandi, ya. Sehingga untuk menutup penglihatan mereka, kita membaca doa supaya menutup penglihatan jin, ya, pada saat kita aktivitas di kamar mandi. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, bisa kita sampaikan kepada yang tidak hadir, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita. Semoga dengan hadis ini kita bisa belajar dan menghindari azab kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyibin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala 'aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala dhalan illa hadaitah, wala musafiran illa wasaltah, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kami semua, hindarkanlah kami dari segala mara bahaya, penyakit, musibah, dan segala sesuatu yang bisa membahayakan kami semua, ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sakit, ada yang Kau uji, maka sembuhkanlah, ringankanlah ujiannya, dan jadikanlah ujiannya sebagai media untuk mengangkat derajat saudara-saudara kami yang sedang Kau uji. Ya Allah, jika di antara kami sudah ada yang wafat, maka berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada mereka yang telah wafat. Jadikanlah alam kuburnya luas, jadikanlah tempat yang terbaik di liang lahatnya, berikan cahaya dengan cahaya-Mu, berikanlah kenikmatan kubur kepada mereka yang telah wafat, hindarkan dari azab kubur, karena memang azab kubur itu adalah satu yang sangat nyata. Oleh karena itu, hindarkanlah mereka-mereka yang telah wafat dari azab kubur-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang tersesat, maka selamatkanlah dengan hidayah-Mu dan kembalikan kepada hidayah Islam agar mereka tetap bisa istiqomah di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik.